ketemu lagi masih sama aku, Ibu Ayu, Dan aku Ibu Nurul. di Ngobrol Bareng Ibu. Ibu. Segmen 4, segmen terakhir Ya, kita, bintang terakhir. tamunya hari ini adalah Miss Indi, founder dan edukator dari Hoki Hoki Poki. Poki. Nah, tadi aku sama Bu Ayu sudah ngobrol sama Miss Indi mengenai manfaat dari Sensori ya. kelas-kelas sensori buat anak-anak kita itu apa aja. Udah praktek juga untuk main-main sensori bagi anak usia bayi 6 bulan sampai 1 tahun dan juga balita. Nah, segmen keempat ini kita mau ngapain Bu Ayu sama Miss Indi? Nah, karena tadi kita udah praktek untuk bayi udah, untuk balita udah, kita udah praktek. Cuma mungkin aku karena baru sekali nih praktek, jadi kayak masih agak riweh. Nah, makanya kita mau tanya nih, Nurul ke Miss Indi. Ada tips nggak sih untuk ibu-ibu nih keluarga 7 bulan yang mau coba mulai praktek bikin sensory play sama anaknya, tapi gimana tipsnya biar menyenangkan di rumah dan nggak ngebosenin ya Nurul ya? Ya, tidak membosankan dan mungkin nggak terlalu riuh kali ya. Tapi nggak tahu, mungkin kalau emang belajar sensori akan repot beberes kayaknya ya, Mama. Gimana Miss Indi, boleh dibagi tipsnya? Kalau tips dari aku sih, pertama biasanya aku kalau sama anak-anak, aku cari, tahu dulu nih interest anakku lagi suka apa sih gitu kan. Misalnya anakku tuh lagi suka banget sama dinosaurus, lagi suka banget sama dinosaurus. Jadi pasti aku akan bikin, oke temanya nih harus yang dinosaurus gitu. Dinosaurus dan aku akan buat sensory play-nya itu ada di akhir dulu, jadi kayak acara puncaknya. Nah, sebelum itu ada bridging-nya dulu, storytelling-nya, nyanyi-nyanyinya, itu aku kaitkan semua sama dinosaurus. Jadi belajar dulu nih storytelling-nya tentang dinosaurus, T-Rex, suka makan apa, dan lain-lain. Anak-anak kan pasti seneng banget tuh, apalagi kalau lagi seneng-senengnya kan sama dinosaurus. Terus habis itu kita bikin kegiatannya arts and craft. Arts and craft-nya contohnya bikin topeng dinosaurus, topeng triceratops dari karton, terus kita tempel-tempel ke kertas warna, terus pakai sumpit. Simple aja sih sebenarnya arts and craft-nya pasti, tapi itu udah menarik sih buat anakku ya. Terus habis itu ke acara puncaknya sensory play. Sensory play-nya pasti juga aku kaitkan sama dinosaurus. Jadi tadi mungkin sensory play-nya bisa ya itu tadi yang Ibu Ayu bikin sensory volcano dari do, terus nanti kita bisa pretend play berhayal pakai figurine sini dinosaurus yang warna-warni sambil sortir warna, terus kita modif lagi tambahin science-nya, ada science-nya. Jadi kan sebenarnya activity itu bisa berlangsung lama ya, bisa hampir 1 jaman lebih gitu. Nah, biar lebih menyenangkan lagi yang kedua, bisa juga ditambahkan ini, misalnya anak kan kadang untuk awal-awal nih, kayak misal tadi Ibu Ayu kan masih nyoba pertama kali nih, apalagi kalau misalnya anak-anak yang belum pernah experience sama berbagai macam tekstur. Jadi untuk awal kita coba kasih tekstur yang tidak terlalu apa ya, terlalu lengket. Biasanya anak-anak jangan langsung dikasih yang bikin kaget gitu. Mungkin awalnya dikasih air dulu sama sendok, dituang-tuang, ditaruh di wadah. Nah, biar lebih menarik lagi, airnya kita taruh pewarna. Bener, tadi kata Ibu Nurul emang kayaknya peran utama adalah pewarna makanan ya, bisa dipakai di mana-mana. Jadi airnya kalau cuman bening gitu kan kurang menarik. Kita bisa tambahin tema juga, temanya sea ocean. Ditetesin air warnanya biru. Jadi anak yang baru pertama kali experience sensory play, dia kayaknya akan lebih nyaman dengan tekstur-tekstur yang sebenarnya udah ada. Dia pernah experience kan, kalau air kan sebenarnya udah pernah dipakai untuk mandi, untuk main juga gitu. Jadi jangan sampai anak kita kenalkan ke tekstur yang bikin anak tuh kaget gitu. Kayak tadi tekstur lengket itu emang sedikit aneh, nanti baru pelan-pelan tahapnya berbeda-beda. Agar tetap menyenangkan juga sebenarnya variation of teksturnya itu sendiri. Jadi jangan misalnya setiap hari dikasihnya air terus, lama-lama anak mungkin akan bosen ya. Jadi
kita juga harus kasih variation of texture gitu. Contohnya breadcrumb yang Ibu Nurul juga dilakukan di rumah, beras, jelly itu sebenarnya sudah oke loh ya. Spaghetti kalau misalnya kurang menarik bisa tambahin juga pewarna makanan, bikin rainbow spaghetti atau rainbow noodle itu menarik banget gitu. Terus mungkin ada lagi nih tips satu lagi, biasanya anak-anak suka main cuman sama ibunya nih, gitu kan, samanya ibunya terus tiap hari gitu. Bagi anak itu mungkin juga dia bosen juga kayak, aduh sama ibu mainnya kayaknya udah tahu ibuku kalau main seperti ini. Ya, bener ya. Terus mungkin ayahnya juga ganti, jadi ada quality time juga sama ayahnya ketika main sensory play. Jadi kalau aku, suamiku pasti cara bermainnya berbeda dengan cara bermain aku. Itu juga kayaknya, apa ya, anak juga pasti akan experience yang berbeda nih bermainnya. Itu pasti anak, jadi anak akan tidak bosan juga sih. Jadi, oh kalau sama ayahku pasti lebih seru kayak gini nih, gini. Jadi mungkin ditambahkan gitu, mainnya nggak cuma sama ibu, tapi sama ayah juga. Atau kalau misalnya lagi nggak pandemi, sebenarnya sih idealnya kalau main sama teman-temannya juga ya, sama teman-teman. Karena kalau sama teman-teman kan seumuran juga anak juga bisa latihan sosialisasi, tahu oh ini tuh ada temenku nih, dia lagi megang ini. Kadang kan anak juga belum tahu nih sharing itu seperti apa, cara mau minjam itu seperti apa, atau ada gurunya. Jadi sebenarnya kalau ada kelas sensori, salah satu benefit adalah sosialisasi juga gitu. Oke. Banyak banget nih ya Bu Ayu tips dari Miss Indi yang udah share. Jadi selain memberikan variasi tekstur dari bahan-bahan yang kita pakai saat sensori bareng anak, ternyata sosok yang menemani anak ini juga penting untuk di selang-seling ya, perannya nggak hanya sama ibu tapi juga kalau bisa sama ayahnya, karena experience-nya pasti beda. Bener yang kata Miss Cindy bilang, pengalamannya beda ya kalau main sama mama seperti apa, kalau main sensori sama papa seperti apa gitu. Tadi tipsnya juga udah lengkap kayaknya Bu Ayu ya, yang Miss Indi kasih sudah cukup komprehensif. Nah, untuk teman-teman keluarga 7 bulan yang mau cari ide, kira-kira mau tema sensori yang seperti apa ya hari ini gitu, bisa cek kemana Bu Ayu? Bisa cek ke Instagramnya Hokipoki @hokipoki. Bener nggak Miss Indi? @hokipoki_class. Iya. Hokipoki _class. Nah, nanti kita tulis di sini ya. Bisa langsung klik ID-nya kelas Hokipoki, ada apa aja. Karena kelas-kelasnya juga temanya beda-beda ya, Miss Indi. Ada yang pakai popcorn, ada juga pakai karakter. Aku lihat ada kayak karakter Dora gitu ya. Itu seru banget pasti kalau dipraktekin sama anak-anak. Nah, karena situasi pandemi sekarang, jadi main sensorinya ya di rumah aja ya. Iya, betul. Gitu. Oke, dan Bu Ayu ada yang mau ditambahin ke Miss Indi? Terima kasih banyak Miss Indi buat idenya, terus udah ngajarin kita praktek lagi tadi. Semoga nanti segera bisa offline lagi ya kelasnya ya. Iya, aku udah pengen banget sebenarnya juga ngajak anak-anakku main ke sana, karena pasti memang beda ya. Kita bisa main cuma berdua sama anak dengan teman-temannya ngumpul dalam satu ruangan pasti beda. Mudah-mudahan pandemi bisa segera berakhir, kita semua sehat, bisa segera ajak anaknya untuk playdate kembali, ya. Stay healthy buat keluarga 7 bulan. Untuk Miss Indi, thank you untuk waktunya dan udah berbagi tips ke aku dan Bu Ayu. Thank you ya. Terima kasih Bu Nurul, Ibu Ayu. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Bye-bye. Ya, terima kasih. Thank you.